Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya. Di channel yang membahas seputar pertanian maupun peternakan, baik itu bebek, ayam, sapi, kambing, jagung, tebu, dan lain-lain. Mungkin kalau kalian membutuhkan informasi seputar peternakan atau pertanian, kalian boleh mensubscribe channel ini karena akan banyak sekali informasi-informasi yang ada ke depannya. Dan kali ini saya akan membahas seputar penetasan bebek hibrida. Mulai dari termometer, mesin tetas, umur menetas, kelembapan dan lain-lain. Ya ini baru saja menetas tadi pagi guys. Nah ini masih masih basah semuanya. Jadi ini itu adalah bebek hibrida yang umur panennya 40 hari sampai 45. Ini itu bebek pedaging, warnanya putih. Jadi saya di sini itu ada dua mesin tetas guys. Satunya yang konvensional, tapi sudah saya modif pakai termometer digital. Yang awalnya pakai termometer konve seperti ini. Kalau termometer seperti ini, dia itu mengandalkan panas. Jadi kalau panas dia ngembang terus matiin saklarnya. Tapi berhubung udah rusak, udah tidak akurat, kemarin saya isi 300 butir itu cuma menetas 50, dan itu setelah beberapa hari mati semuanya. Kalau yang ini sepertinya normal, kelahirannya juga banyak, suhunya diatur di 38. Kelembapan kalau masih kecil seperti ini saya biasanya 50 sampai 55 kelembapan. Nah ini kalau gede itu 60 sampai 75. Kalau ini 61. Nah ini soalnya termometer, mesin tetasnya itu konvensional guys. Jadi nggak ada pemanas buat nampan yang ada di bawahnya ini. Sedangkan kalau di sini dia itu kelembapannya bisa tinggi, suhunya ini juga sama ya 38. Karena ada pemanasnya, jadi itu air itu bisa nguap. Jadinya nggak perlu nyemprot-nyemprot. Kalau ini biasanya saya semprot pakai ini, yang bawah ini maksudnya. Sehari 4 kali, pembalian juga sehari 4 kali. Kalau di mesin tetas itu yang penting termometer. Kalau saya ya pakainya 38, yang ininya ya kalau kalian bingung itu yang penting 60 sampai 75. 75 maksimal, 60 itu minimal lah. Kalian juga wajib setiap hari ngecek suhu, apa ada error mungkin di mesin tetas kalian. Yang penting itu kalau mesin tetas. Habis itu kalian bagaimana caranya agar kelembapan dan panasnya itu merata di seluruh bagian mesin tetas kalian. Setelah itu pembalian telur digunakan agar setelah menetas bebek-bebek ini tidak ada yang kakinya pengkor. Harus dibalik minimal sehari 3 kali. Setelah itu sehari wajib dilakukan seenggaknya 3 kali lah dalam sehari. Dibolak-balik itu kalau saya biasanya cuma saya geser-geser itu aja. Yang penting atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Kemudian untuk umur menetas bebek hibrida ini 28 hari. Cuma kalau saya sih seringnya 25 hari itu udah menetas. Tapi ada juga yang belum. Nah kayak gini. Tuntasnya itu emang 28 hari.
Kalian juga wajib perhatikan posisi sensor apa itu panas kalian, harus di atasnya telur pas. Kalau terlalu atas nanti tidak akurat sensornya, karena ada gradasi panas antara sini itu suhunya udah berbeda. Makanya saya kasih ke atasnya telur pas ini supaya akurat. Kalau 38 mungkin telurnya 37 di telurnya. Kalau kalian kasih atas sini panas tapi ininya enggak panas. Kemudian untuk di mesin tetas sirkulasi udara juga diperlukan ya. Kalau mesin tetas kalian terlalu rapat bikinnya, umpamanya segini, telur itu membutuhkan udara, membutuhkan oksigen. Apalagi kalau udah jadi yang apa itu udah menetas seperti ini. Kalau saya biasanya ininya saya buka. Nah ininya saya buka seperti ini, biar oksigennya bisa masuk. Kalau enggak rawan enggak menetas. Mesin tetas yang digital ini juga ada ventilasinya. Nah ini nggak perlu banyak, yang penting kalian cukupi kebutuhan oksigennya yang ada di dalam sini. Nah ini panas juga harus merata ya. Ini ada yang baru menetas. Untuk perawatan apa itu mesin tetas sendiri, itu kalian setelah menetas seperti ini kalian juga harus mensterilkan, karena itu sangat penting. Kalau nggak kalian sterilkan, bekas-bekas yang seperti ini itu bisa meninggalkan bakteri dan bisa berkembang biak. Kemudian setelah periode berikutnya kalian isi telur lagi, itu DOD atau DOC kalian bisa terserang penyakit dari bakteri yang tertinggal di sini. Kalau saya biasanya saya semprot seperti Biclean, ataupun yang penting apa itu bersih lah. Yang penting kalian juga bisa pakai produk yang memang khusus buat peternakan, biasanya ada di toko-toko peternakan. Itu penting sekali buat kesehatan DOD kalian. Kalau nggak seperti itu mungkin 1-2 hari itu sehat, tapi 5 hari itu banyak yang terkena penyakit, banyak yang nggak sehat, nafsu makan turun, akhirnya mati. Kalau saya seperti ini biasanya untuk saya kasih ke box DOD itu nunggu mungkin besokannya, agar apa itu bulu-bulu halusnya ini maksudnya bulu-bulu basahnya ini sudah kering. Kalau nggak begitu bebek rawan mati, dikarenakan box DOD saya itu masih belum ada lampunya. Kalau mungkin kalian udah punya lampunya juga silahkan aja, yang penting itu suhunya. Kalau di box DOD kalian suhunya buat apa itu umur 1 hari seperti ini 33, 34 itu ada lampunya, itu ya nggak apa-apa, kalian tarik langsung ke box DOD. Cuma saya kan nggak ada lampunya, nunggu 1 hari dulu biar apa itu biar sehat dulu lah, biar lancar dulu jalannya. Kemudian apalagi ya, oh ya, kalau mesin kalian masih konvensional, kalian wajib ya semprot telur kalian 1 hari minimal 3 kali agar kelembapannya terjaga. Kenapa sih harus lembab? Karena di dalam telur itu ada putih telurnya. Kalau mesin tetas kalian kering, kelembapannya nggak dijaga, putih telur itu bisa menguap. Lama kelamaan juga jelek, membuat telur itu kering, akhirnya gagal menetas. Kalau lembab terus dijaga lembab, itu telurnya juga nggak itu menguap putih telurnya. Itu yang saya baca ya, mungkin kalau kalian ada yang apa itu lebih tahu bisa komen di bawah. Dia kalau masih kecil ini nggak takut sama manusia guys, cuma kalau udah 5 hari 3 hari itu udah lari-larian kalau ketemu manusia. Di mesin tetas juga wajib disediakan termometer lain selain yang ini.
soalnya ini buat apa itu, mencocokkan lah. Kalau sini sama yang ini cocok, berarti termometernya nggak rusak. Kalau nggak cocok itu berarti rusak. Mungkin itu aja dulu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja, nanti saya buatkan video lagi.